Di lepas pantai selatan Gaza, sesuatu yang tak biasa terjadi. Di tengah letih dan lapar karena pengungsian, warga Gaza tiba-tiba melihat seekor hiu paus raksasa muncul dari laut yang nyaris sepi kapal. سمكة غريبة على بحر شط خان يونس من فصيلة القرش. سمكة غريبة على شاطئ بحر خان يونس. Panjangnya hampir 10 meter, beratnya mendekati 2 ton. Seolah samudra sendiri ikut menurunkan rezeki bagi mereka yang hampir kehilangan harapan. Itu bukan sekedar tangkapan, tapi keajaiban yang muncul di tengah luka. Seekor makhluk laut raksasa, langka dan agung, seolah dikirim langsung dari samudra rahmat. Saat penduduk Gaza berkumpul di sekitarnya, wajah-wajah yang selama ini pucat oleh lapar dan perang tiba-tiba berubah, berseri, bercahaya, seperti ada harapan baru yang menetes dari langit. Anak-anak berlarian di pasir, keluarga tersenyum untuk pertama kali setelah sekian bulan. Seakan-akan laut berkata, masih ada kasih Allah di tengah debu kehancuran. Klip kejadian itu viral di seluruh dunia, menunjukkan warga Gaza yang tersenyum, berkumpul di tepi laut, mengelilingi makhluk laut raksasa. Namun, banyak orang bertanya, mengapa mereka begitu bahagia? Hanya karena seekor ikan? Bagi sebagian orang, itu cuma peristiwa aneh. Tapi bagi mereka yang mengenal jejak sejarah Islam, momen ini terasa seperti gema dari masa lalu. Sebuah kisah yang lahir di padang pasir, namun kini terulang di tepi laut Gaza. Mari kita mundur ke tahun 629 Masehi. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 300 pasukan di bawah komando Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sahabat yang dikenal lembut tapi tegas. Misi mereka menghadang kafilah Quraisy. Namun perjalanan panjang di padang tandus membuat perbekalan habis dan mereka pun kelaparan. Untuk bertahan hidup, para sahabat mulai memetik daun-daun semak, menumbuknya, mencampurnya dengan air, hingga pasukan itu dikenal dengan nama Sariyah Al-Khobat, pasukan daun. Mereka berada di ujung daya dan harap, sampai keajaiban terjadi. Allah kirimkan kepada mereka seekor makhluk laut besar, seekor ikan raksasa bernama Al-Anbar, terdampar di pantai, tak bernyawa, tapi masih segar. Para sahabat memakannya selama berminggu-minggu dan kekuatan mereka pulih. Mereka membawa sebagian daging itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau pun memakannya, menandakan bahwa bangkai laut halal dimakan. Namun, di balik hukum itu, ada pesan halus yang lebih dalam, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, meski dunia seolah menutup semua jalan. Dan kini, sejarah itu berulang. Di Gaza yang dikepung dan dibungkam, rakyatnya kembali memakan daun untuk bertahan hidup. Bayi-bayi mereka menangis karena lapar, namun iman mereka tak pernah mudar. Mereka tetap mengucap sebagaimana para sahabat dulu berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Paus ini bukan sekadar makanan. Ia adalah pesan bahwa Allah masih bersama mereka, bahwa pertolongan bisa datang dari tempat paling tak terduga, bahkan dari laut yang menjadi saksi penderitaan mereka. Dan mungkin ini juga tanda bahwa kemenangan sudah dekat. Karena setelah ekspedisi daun itu, para sahabat yang dulu kelaparan berubah menjadi pasukan penakluk negeri, menyebarkan keadilan dan rahmat ke seluruh penjuru dunia. Begitulah sunnatullah. Setelah lapar, ada kenyang. Setelah luka, ada kemenangan. Dan setelah Gaza bersedih,
akan datang hari ketika bumi Palestina kembali tersenyum dengan izin Allah.